ببركته وكراماته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang akan kita baca kitabnya Anwarul Basair ala Ta'liqatil Asbah wan Nabar wan Nabair. Kitab Anwarul Basair yang isinya beberapa catatan kaki yang ada pada kitab Asbah wan Nabar wan Nabair. Dari sebenarnya yang akan kita kaji ya kitab Asbah wan Nabairnya, yang di atas garis itu adalah kitab Asbah wan Nabair, itu karangan Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Bakar As-Suyuti tentang qawaidul fiqhiyah, kaidah fiqhiyah. Kemudian karena dalam kitab Al-Asbah wan Nabair itu kadang-kadang cetakannya atau apa itu ada yang sedikit, ada yang kurang, ada yang perlu ada penjelasan. Nah, di sini Mbah Sahal Mahfud berusaha untuk membuat catatan kaki yang ada di bawah itu kecil-kecil, namanya ta'liqat, namanya catatan kaki yang barangkali ada sedikit banyak menjelaskan menjelaskan apa yang ada dalam kitab Asbah wan Nabair. Nah, dari mana beliau sebenarnya? Beliau mendapatkan catatannya itu dari gurunya, kebanyakan dari guru-gurunya. Nah, kebanyakan karena beliau mondoknya di pondok pesantren Sarang di PMH, Pondok Mansaul Huda. Itu pas depannya pondok Mis, saya di Mis Sarang, Mis Makadur Aini Asyari Aswan Baimah Khalil Allah Yarham, diteruskan oleh anak-anaknya. Itu di depannya ada pondok namanya PMH, Pondok Mansaul Huda. Itu beliau Mbah Sahal mondok di situ. Kalau di Sarang itu pondok banyak, tapi ngaji satu, madrasahnya satu madrasahnya. Di situ kemudian banyak berkompetensi setiap anak-anak yang ada di pondok bagaimana agar lebih baik dari pondok yang nggak apa-apa. Ngerese apalan itu betul-betul kompetensi. Kalau musyawarah itu saling ego untuk memenangkan pesantrennya itu kental sekali. Nggak apa-apa, ini dalam rangka musabaqah bil khair, fastabiqul khairat. Oleh musyawarah, oleh deres, oleh mutar itu semangat. Nah, beliau Mbah Sahal itu di mana di Pondok Pesantren Nasional juga. Tapi beliau banyak ngaji juga di Mbah Zubair. Mbah Zubair itu bapaknya Mbah Maimun. Itu nama pesantrennya Al Anwar. Namanya Al Anwar. Jadi pengembangan menantu. Memang dari kita kalau Sarang itu pondok induk, pondok mis. Kemudian dari induk mis itu kemudian ada Al Anwar, ada PMH, ada Mus, yang lainnya. Kalau kayak di Kobe ini induknya di sini. Ada cabang khas dan ya, ada Al Husna, itu perkembangan. Lah, catatan kaki ini ya dari beliau, dari guru-gurunya. Sebab kalau santri itu biasanya di sana ngaji kitab nggak cuma satu kali. Saya itu kitab Asbah wan Nabair itu 2 kali kata di Sarang itu. Dan catatan kakinya banyak. Ada banyak catatan kaki. Yang namanya ngaji itu jangan diem saja, ya.
Nah, ada yang catatan kan, catatan ya. Lalu pasti ada catatan kaki. Catatan usiran, pasti pinggirnya kan penuh. Ya, dengan catatan kaki. Kalau buat seperti ini. Itu namanya tali. Ketika ngaji itu, jadi ini yang nggak ada di kitabnya dicatat, nggak ada dicatat. Namanya tali. Nah itu dituangkan dalam satu kitab ini namanya saking kreatifnya beliau, saking alimnya beliau sama bahasa hal, kemudian beliau membuat catatan kaki dengan asbah warna waktunya dalam sebuah karya Anwarul Basor. Ya. Nah, kita bareng-bareng terus, bareng-bareng mutolaah aja ngalangan pokoknya tabaruk ngalap berkah ning musonifnya, ngalap berkah ning Basahal, ngalap berkah ning Syekh Imam As-Suyuti dan mu'alif atau muassis pondok pesantren Kemberkabe. Ya, tabarukan karun dengan beliau, mudah-mudahan kita semua kefutuh dipermudah dan bisa bermanfaat ilmunya dan barokah, amin ya rabbal alamin. Ya zaman cilik angel, terus satu-satunya harapan kita ya ngalap berkah ning musonif, ngalap berkah ning musonifnya, ngalap berkah kepada orang-orang yang terdahulu, salafus saleh, para kiai, para ulama. Kita mulai dari muqaddimah kitab Anwarul Basair. Ini daunnya Syekh Kiai Mbah Sahal Mahfud Al-Kajeri. Muqaddimah kitab Anwarul Basair. Tapi itu muqaddimah kitab Anwarul Basair. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawiti ngaji kelawan ngawiti ngaji isun kelamat ngawiti deres sapa isun kelawan nyebut asmane Gusti Allah Ar-Rahmani zat kang welas ing dalam dunia akhirat Ar-Rahimi tobat ing dalam akhirat bloko. Alhamdulillah tawi sekabehane puji kulillahi kadri Gusti Allah alladzika kang malah nyempurnaken sapa alladzi nyempurnakan ibadah ing pira-pira kawulane alladzi dan sempurnakan bil uquli kelawan pira-pira akal wal basairi lan pira-pira peninggal ati. Gusti Allah menyempurnakan hambanya dengan apa? Ukul, dengan akal dan dengan basirah, hati nuraninya. Itu yang membuat yang namanya manusia mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa laqad karramna bani Adam. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu satu-satunya yang membuat manusia itu sempurna adalah akal itu. Makanya hifdzul akal adalah satu kewajiban. Menjaga akal adalah satu kewajiban. Karena itu satu kewajiban, maka untuk menjaganya juga diberlakukan yang namanya had. Kalau sampai ada orang yang melakukan tindakan merusak akal, maka akan dihad. Apa contoh tindakan yang merusak akal? Melakukan minuman keras, itu dosa besar. Apa sebab? Dia tidak menjaga satu-satunya anugerah Allah pada manusia. Kalau sampai ada orang melakukan tindakan minuman keras, merusak akal, maka dihad. Berapa hadnya? 40 kali cambukan sampai 80 kali cambukan. Kan itu dosa besar. Kenapa? Karena tadi merusak akal. Nah, akal itu sesuatu yang ada pada seseorang untuk bisa berpikir. Nah, nanti ada juga lagi, yaitu ada basirah, hati nurani itu. So, kadang-kadang akal bisa terkuasai oleh apa? Oleh nafsu. Nah, itu bisa dibersihkan, bisa diselamatkan kecerdasan seseorang akan dengan apa? Dengan ada
adanya basirah, yaitu mata hati yang betul-betul baik, yang betul-betul jernih, yang selalu mengarahkan kepada kebaikan. Karena kadang-kadang ada orang melakukan tindakan gak baik, itu hati nurani pasti dalam hati kecilnya itu menolak, nggak cocok dengan tindakannya sendiri. Karena yang namanya basirah, yang namanya mata hati akan senantiasa berpijak kepada kebaikan atau hal-hal yang bersifat positif. Setelah Allah menyempurnakan hamba-hambanya dengan dua hal itu, akal dan juga basirah. Akal saja nggak cukup, ya harus dengan basirah. Sebab kadang-kadang ada orang akalnya cerdas, tapi karena basirahnya tidak bisa menguasai akal, akhirnya terjerumus ke dalam tindakan-tindakan yang negatif. Justru kecerdasannya, kepintarannya kan itu digunakan untuk hal yang negatif. Itu karena akalnya tidak disertai dengan basirah, kalah ya. Akalnya kalah oleh nafsu. Walladzi lam taqaddasa kang ma suci sapa alladzi wa tanazzaha lan bersih sapa alladzi anil amsali saking pira-pira pepadan wal asbahi lan pira-pira seserupaan wan nadhairi lan pira-pira pepadan. Dan juga Allah adalah zat yang maha suci dan maha bersih dari segala bentuk yang menyamai, yang menyerupai, ya, yang persis, yang mengembari. Itu Gusti Allah maha suci, maha bersih dari hal apapun, ya. Zatan wasifatan itu enggak sama. Mukhalafatu del hawadis itu adalah taqaddus wa tanazzu anil asbah wan nadhair wal amsal. Wassalatu utawi tambe rahmatadine Gusti Allah wassalamu lan keselamatan iku alaman ing atase wong taba'ada kang ngaduh sapa siman anil kabairi saking pira-pira dosa gedhe bal wa anis saghairi balik lan saking pira-pira dosa cilik. Sayyidina rupane Gusti kita rupane Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali lan ing atase keluargane Sayyidina Muhammad wa sahbihi lan pira-pira sahabate Sayyidina Muhammad alladzina rupane wong akeh toharat kang nuciaken atau gini alladzina kang toharat suci apa nufusuhum pira atine alladzina bi husnis sarairi kelawan baguse pira-pira bi husnis sarairi kelawan baguse pira-pira rahasia ku ya atiku. Salawat salam moga-moga tercerahkan kepada seseorang yang menjauhkan diri dari dosa-dosa besar, bahkan wa anis saghair dari dosa kecil pun. Sebab Nabi itu adalah maksum, orang yang dijaga untuk melakukan tindakan-tindakan menyimpan tindakan-tindakan dosa atau kesalahan. Makanya lagi ribut anak kiai sepuh terus mengajukan moderasi agar berbicara bahwa kanjeng Nabi itu tidak mesti benar. Nah, berarti ada kemungkinan salah ya ramai akhirnya. Kanjeng Nabi itu taba'ada 'anil kabir bal wa 'anis saghar. Kanjeng Nabi adalah orang yang maksum. Maksum itu dijaga dari ketidakbenar. Berarti pasti benar. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia tidak berbicara dari hawa nafsunya. Apa yang ia ucapkan itu adalah dari kok bisa ada kemungkinan salah, itu bagaimana cara penafsirannya? Ya, Nabi jelas adalah satu sosok yang kebenaran mutlak. Karena apa? Qaulan wa fi'lan wa taqriran. Karena Nabi itu adalah pasti benar. Mama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Qaulan wa fi'lan wa taqriran itu semuanya bisa dijadikan sebagai pijakan atau sumber hukum dalam tiga yang namanya sunnah.
sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, atau sunnah takdiriyah. Itu kanjeng Nabi. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Fahadi mangkau tali iki ku kalimatun piro-piro kalimat wa ta'liqatun lan piro-piro catatan kaki, piro-piro gumantungan, piro-piro catatan kaki tubayinu kang mertelaken apa hadi atau kalimat wa ta'liqat ma'aniya ing piro-piro makna wa madhamina kitabit asbah wan nadhairi ing piro-piro makna wan piro-piro kandungan kitab asbah wan nadhair dari imami kada Imam As-Suyuti. Akhadtuha min syatta kutubil ulama. Akhadtu ngalap sobeizun ha ing kalimat wa ta'liqat min syatta kutubil ulama, saking pirang-pirang, saking warna-warna, saking pirang-pirang piro-piro kitab ulama. Kama sami'tu kaya oleh mirungu sapa isun bantuha ing sebagiane kalimat wa ta'liqat min masyayikhi saking pira-pira gurune isun al-kirami pira-pira kang mulya wala siyama lan luwi-luwi min syaikhi saking gurune isun rupane al-allamati wa umdati lan cagate isun pegangane isun al-fahamati kang akeh fahami al-kiyahi rupane al-kiyahi Zubair bin Dahlan as-Sarani. Jadi ini yang sekarang akan kita kaji semua, yang akan kita ders semuanya bareng-bareng ya, buat salah dialakan ya. Ini adalah beberapa kalimat dan beberapa catatan-catatan kaki, makanya sesuai dengan namanya, sesuai dengan apa namanya sebagai ta'liqat, catatan-catatan kaki. Kitabnya dibentuk seperti ini. Ada yang di atas itu apa namanya agak besar tulisannya. Terus, nah ini yang di besar itu berarti apa? Kitab al-asbah wan nadhairnya. Terus ada garis di bawahnya ada agak sedikit kecil tulisannya. Nah itu adalah merupakan catatan kakinya siapa? Bahasa tambahan dari siapa? Bahasa Allah. Itu kalimat-kalimat dan catatan-catatan kaki itu yang ada di bawah, itu yang menjelaskan makna dan kandungan kitab Asbah wan Nadhair karangan Imam As-Suyuti. Sumbernya dari mana? Saya ambil dari beberapa kitabnya ulama, sebagaimana saya sebagian juga ada yang mendengar langsung dari guru-guru kami, terlebih guru saya yaitu siapa? Al-Alamah wa Amdati Al-Faham Al-Kiai Zubair bin Dahlan as-Sarani. Jadi seperti awal saya sampaikan bahwa bahasa itu alumni saran di pondok apa sih? Mansyaul Huda PMH, tepatnya pas pinggir jalan raya. Jadi kalau dari sini ke terminal cari bis namanya harapan kita, bilang saja mau ke pondok pesantren Saran. Itu nanti kalau sudah di Saran pasti tidur nyenyak pun dibangunkan karena sudah nyampe di Saran. Langsung itu kiri kanan semuanya pondok pesantren. Nah kalau dari sini PMH itu di sebelah kanan jalan. Kalau pondok yang saya tempati oleh Pak Imam itu sebelah kirinya, pas ada depan dengan PMH itu. Nah beliau ngajinya di mana? Karena misalnya ngaji itu ya, pondoknya pirang-pirang, asal wakal, asal sergap, mulai esok sampai esok hari itu pasti ada orang pasti ada kiainya ngaji, pasti ada kiai ngaji. Kalau kiai istirahat, ada banyak ustadz senior di sana yang sudah keluarga di situ itu sampai tengah malam pun banyak pengajian. Jadi kalau yang masih himmah ingin banyak ngaji, di sana tempat salah satu destinasi kita bisa mengembara ilmu, mencari banyak ilmu. Itu bisa dari pagi sampai pagi bebas. Mau pondoknya di Mes umpama itu bisa ngaji di Anwar Mangga, ngaji di
PMH mangga, ngaji Amin mangga, ngaji ada MES, ada MOS, ada PERMA, Hidayah, mas segala situ. Silakan. Tinggal pilih mau ngaji ke kiai mana saja boleh. Terus kalau di sana ngaji itu nggak cukup satu kali, Fathul Qorib berulang-ulang kali. Mungkin yang ngaji, sini ya ngaji. Belum cukup, masih belum merasa puas kalau cuma baru satu kali khatam itu masih belum puas. Tafsir Jalanan belum cukup kalau cuma baru satu kali khatam. Tafsir Jalan tiap Ramadan itu khatam terus, Ramadan terus digaji melu burong. Sifatul Qorib ya tiap sore ngaji khatam mulai satu aja sebenarnya. Itu ya biasa. Jadi kadang-kadang ngaji kan udah kelas baik, beli munggah protes. Ngaji beli tapi pengen naik. Nanti gue penting ngaji. Kelas apa bahasa penting ngaji. Kelas cuma formalitas saja, seperti ngaji nih. Kalau ilmunya kena KB kan gitu. Saya ini kitab Asbawan Nadiri yang ini 2 kali kita Asbawan Nadhir di Mazeni Allah Yarham di Mbak Said. Mazeni itu berarti menantunya Mbak Zubair. Mbak Said itu berarti cucunya ini Mbak Syed. Jangan khawatir sanadnya pasti mutasil. Ya. Mbak Sahal juga dari kalau saya ke menantunya, kalau Mbak Sahal ke mertuanya langsung itu Mbak Zubair. Mudah-mudahan dapat barokah keputus dari beliau. Amin. Jangan tunda diakan sapa isun hadi ta'liqat ikilah piro-piro ta'liqat ikilah piro-piro catatan kaki mahma kanat dalam semangsane ana apa hadi ta'liqat iku kailatan kidik dadiakan mu'ainatan ingkang nulungi li amsali maring piro-piro padane isun minal ikhwani saking piro-piro sedulur alladzina kan yuriduna ngarepaken sapa alladzina ma'rifata ma'ani ing ngaweruhi piro-piro makna wa madho ni kitabil Asbawan Nadhir lan piro-piro kandungan kitab Asbawan Nadhir fil qawaidi dalam piro-piro qaidah al-fiqhiyati kang bangsawi fikih. Kitab ini beberapa catatan kaki ini meskipun cuma sedikit ya terbilang sedikit sih ini ya. Itu kan cuma segini, ini matinya bahasanya kan yang di bawah. Kalau ininya di atasnya itu yang akan kita kaji al-Asbawan Nadhir. Ini yang ta'rifatnya Anwarul Basar. Meskipun kecil, meskipun sedikit, nah, saya jadikan mudah-mudahan mu'ainatan bisa membantu orang-orang yang seperti saya, yaitu saudara-saudara yang ingin mengetahui makna dan kandungan kitab Asbawan Nadhir. Karena lumayan ya tadi, lumayan rumit Asbawan Nadhir. Sebab Asbawan isinya apa? Qawaidul fikih, kaidah fikih. Seluruh permasalahan fikih semuanya bermuara dari kaidah itu. Malah ada ulama yang mengatakan seluruh masalah apapun tentang fikih itu muaranya hanya kepada 5 kaidah. Wis apa 5 kaidah ini maka bisa menyelesaikan seluruh masalah fikih. Terus semuanya bermuara kepada 5 kaidah ini. Malah ada yang mengatakan 4 bukan 5. Diringkas lagi kan wasama itu lan ngarani sapa isun han ikilah hadhi ta'liqat ta'arani Anwarul Basairi ing kitab Anwarul Basair boleh atau pakai hikayah juga boleh
arani Anwarul Basairi di kitab Anwarul Basair itu namanya Araf Hikayah ya. Karena sudah menjadi namanya Zainal Abidin ya, mau Ja'a ya Zainal Abidin, namanya Solihin ya, Ja'a ya Solihin, orang Ja'a Solihuna berarti tidak, Ja'a Solihin roh itu semarok itu disolihin arahnya Solihin, namanya Solihun ya, Ja'a Solihuna roh itu Solihuna marok itu bisolihun, ini namanya Araf Hikayah. Ta'arani wasametu Anwarul Basairi ala ta'liqatil asbah wan nadhair ing atase pira-pira catatan kaki kitab al asbah wan nadhair wa rajautu lan ngarep-ngarep sapa isun minallahi ta'ala saing Allah ta'ala ta'arep-arep antakuna ing yen ta'ana apa hadhihi ta'liqat ta'arani ana iku mufidatan kang maedai wa nafi'atan lan kang manfaati wa mapa mubarakatan lan kang barokai limari isun walahum lan maring amsali minal ikhwanil ladina yuriduna ma'rifata ma'ani wa madhamin kitabil asbawan wan nawair kama rajautu kaya oleh ngarep-ngarep sapa isun liman saking wong itola akan ningali sapa siman alaiha ing atase hadi ta'liqat ningali ayusliha ngerti salah ngarep ayusliha ing yenta matutaken sapa si man itola alaiha kulama ing saben-saben perkara ro akan ningali sapa si man hu ing ma min hasaking hadi ta'liqat ningali fasidan ingkang rusak al khotoan atawa ingkang luput wa yusawiba lan yen tam beneraken sapa si man hu ing ma ra'ahu minha fasidan ali beneraken bikuli ikhlasin kelawan sekabian ikhlas la ma'al laumi ora sertane manglo wal itabilan maido ora sertane manglo wal itabilan maido ya sama maido dengan manglo itu. Sahibut ta'liqat Muhammad Ahmad Sahal Mahfud Al-Hajimi itu kajian tadi Al-Hajimi. Terus saya namai beberapa catatan kaki ini dengan nama Anwarul Basair ala ta'liqati yang menjelaskan tentang beberapa catatan kitab Al-Asbah wan Nadhair. Saya berharap kepada Allah mudah-mudahan ini bisa berfaedah, bisa bermanfaat dan barokai kepada saya dan barokai kepada kita semua. Itu harapannya beliau. Barokai bahasa halnya juga barokai siapapun yang mau mengetahui makna dan kandungan kitab Asbah wan Nadhair. Sebagaimana saya berharap kepada siapapun yang melihat kitab ini, membaca kitab ini, kalau sampai melihat ada kerusakan, ada kesalahan, ada kecacatan, maka saya berharap ayusliha bisa memperbaikinya dan membenarkannya bagaimana yang benar. Kalau menurut kalian oh ini salah, ya silakan dibenarkan. Benarnya seperti apa? Tapi membenarkannya bikul ikhlasin, dengan betul-betul ikhlas, betul-betul ingin membenarkan, la ma'allaum, tidak bersamaan dengan mencela ataupun bakitab maido yang mencela. Jadi betul-betul kadang ada orang membenarkan itu ya, membenarkan tapi disertai dengan mencela. Nah, itu jangan seperti itu, namanya tidak ikhlas. Kalau mau mengkritik, kalau mau ya kritik jangan, kalau itu kebaikan itu dianjurkan nggak apa-apa, tapi jangan sampai kemudian ma'allaum disertai dengan nyinyiran, disertai dengan celaan, diiringi dengan mencela itu jangan. Sahibut ta'liqat Muhammad Ahmad Sahal Mahfud Al-Hajimi. Ya, terus itu virusnya apa namanya?
Tidak dua. Isi kitab. Terus langsung ke dibajatul kitab. Dibajatul kitab utawi iki ku pembuka kitab. Ya sama dengan muqaddimah, pembuka kitab. Dibajatul kitab ai fatihatul kitab, pembuka kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berarti langsung masuk ke kitab Asbah wa Nadhairnya. Ini persis sama dengan kitab Asbahnya. Nahmaduka Allahumma ya man tanazza fi kamali anil asbah wan nadhair. Nahmaduka muti sapa ingsun ka ing panjenengan Allahumma ya Allah, ya man hedzat tanazzaha kang maha bersih sapa siman fi kamalihi ing dalam kesempurnaan iman, bersih anil asbah saing pira-pira seserupaan wan nadhair lan pira-pira pepadaan. Saya muji kepadamu ya Allah, wahai zat yang dalam kesempurnaannya betul-betul bersih dari berbagai macam kesamaan dan juga sekutu dan juga hal-hal yang menyerupai. Nggak ada satupun. Laisa kamitslihi syai'un. Mukhalafatul hawa. Habis itu Gusti Allah. Jadi kesempurnaannya itu ditandai dengan apa nih? Tanazzuh anil asbah wan nadhair. Wa taqaddasalan maha bersih sapa siman fi jalalihi ing dalam keagungan iman antudrika saking yen tan nemu hu iman apal absaru pira-pira peningal autuhito atawa ngliputi bihi kelawan man apa laskaru pira-pira pikiran au ta'zuba atau ilang anhu saking man apa adoma iru piro-piro ati. Dan maha suci dat yang dalam keagungannya suci dari bisa ditemukan oleh penglihatan, bisa terliputi oleh pikiran pun kita tidak bisa menjangkau, tidak mampu untuk menjangkau, tidak bisa dijangkau oleh pikiran dan hilang dari apa? Hati kita tidak bisa betul-betul membayangkan, memikirkan atau menemukan atau menghayalkan, itu nggak bisa betul-betul lenyap dari hati kita. Allah yakin kita wujud, kita yakin Allah wujud, tapi seperti apa wujudnya Gusti Allah, hati pun sampai tidak bisa menggambarkan, tidak bisa menerangkan, tidak bisa membayangkan, terbersit pun nggak bisa. Seperti itu al-ta'zuban ad-dhaman wa ta'azzara lan persifatan sapoman, persifatan bil kibriya kelawan gumedhe, wa taradda lan persifatan sapa siman bil azamati kelawan keagungan. Faman mangka utawi sapane iku naza ngrebut sapa siman hu ing Gusti Allah, ngrebut wahidan ing siji min huma saking kibriya lan azamah, fahuwa mangka utawi man iku al maksum kang den pecah, al bahiru kang rusak. Dia Allah juga zat yang bersifatan dengan kesombongan dan keagungan. Makanya kalau sampai ada makhluk, ada orang merebut sombong itu dari Gusti, anak wong disombong, nyombongnya apa itu berarti dia merebut dari Gusti Allah. Sebab yang bersifatan dengan sombong itu Gusti Allah. Sing kuasa ya Gusti Allah, segala apapun itu dimiliki Gusti Allah. Nah makhluk tapi tidak punya apa, la haula wala quwwata illa billah. La qudrata wala iradata walima illa lillah semuanya. Jadi kalau ada orang sombong, ada orang merasa besar diri, besar hati, besar kepala, berarti dia merebutnya dari Gusti Allah. Kalau dia merebut dari Allah, fahuwa al-maksum al-baid, dia akan pecah dan dia akan rusak. Wa syahadu lan sapa isun an isne kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah kelawan hak iku maujud illa anta aing sapa panjenengan wahdaka halis wiji panjenengan la syarika ora ana kang nyekutoni iku maujud laka maring panjenengan syahadatan kelawan kesaksian ya luhu kang
cumleret atau pertela alaiha ing atas syahadat ikhlasi mari ikhlas apa sing cumleret apa sing pertela apa ama iru piro-piro tetenger apa ama iru piro-piro tetenger waya betah hiju lan bunga sapa iluha wong kang ngucap syahadah bi a'dhamil basyairi kelawan luwih agung-agunge piro-piro habar bunga yaumatubla ing dalam dinane den coba apa asaro iru piro-piro ati aisaro iru kulut minal aqaid. Oh ini tadi catatan kakinya udah terlewat ya. Isi mana aiman isinya. Wa ta'azza itu itasofa taruh dari sama itasofa faman naza aiman wayab tahijah ay asya yaumatul blasar ay sara irul kulub mina aqaidi. Ya dibaca sedikit di bawahnya biar kita tabarkan kalau baca halnya, yaitu masalah itu yang di bawahnya itu. Jadi karena keikhlasan syahadat itu maka akan jelas tampak tanda-tanda dari orang yang mengucapkan syahadat. Nanti di akhir itu akan kelihatan mana yang mengucapkan kalimat syahadat, mana yang tidak. Orang yang mengucapkan syahadat juga akan mendapat kebahagiaan nanti yaumatu belas sarair itu. Orang ketika mengucapkan dua kalimat syahadat itu berarti dia sudah megang kunci surga. Paham nggak? Momen kudu pede bahwa kita sudah memegang kunci surga. Berarti wong wis megang kunci mungkin gak di neraka terus. Nggak mungkin. Jadi pede saja. Kita semuanya adalah ahli surga. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang memegang kunci surga. Ya enggak? Sudah di tangan kita. Sudah di tangan kita. Ana dene kemudian kita melakukan dosa dan sebagainya, naudzubillah kan itu manusiawi. Suatu saat akan dibalas dengan sesuai dengan amalnya kita, tapi pintu surga tidak akan pernah terlepas. Satu saat nanti kita akan pasti masuk ke surga itu. Makanya ya betai juga luar bi a'dhamil basya. Orang yang mengucapkan dua kalimat akan mendapat kebahagiaan dengan apa? A'dhamil basyair. Kabar bahagia yang paling besar di hari di mana seluruh hati akan dicoba dengan akidahnya. Artinya apa? Nanti dari kiamat pada saat orang-orang tidak pernah mengucapkan dua kalimat syahadat, akidahnya akan dimintai pertanggungjawaban, akan disiksa, akan dihukum oleh Allah Ta'ala, akan dimasukkan ke neraka. Maka orang yang mendapatkan kunci surga dengan dua kalimat syahadat akan mendapatkan kabar yang paling bahagia. Semoga kita termasuk, insya Allah. Dan harus ya yakin rahmati Gusti Allah. Karena apa sih? Kita sudah memegang kunci surga. Tinggal bagaimana agar betul-betul kita bisa cepat-cepat masuk ke surga itu. Ya, karena kunci sudah dipegang. Miftahul jannah la ilaha illallah. Ya enggak? Kuncinya surga adalah la ilaha illallah. Biarkan mereka mengkafir-kafirkan kita. Zaman sekarang orang suka mengkafirkan. Biar Kanjeng Nabi mengislamkan kita dengan la ilaha illallah, ngasih kunci surga dengan la ilaha illallah itu takdir ya. La ilaha juga syahadat. Tapi mereka malah justru mengkafirkan kita dengan la ilaha illallah. Mereka mengkafirkan itu dengan tahlil. Itu orang-orang tahlil itu kafir itu. Orang itu tahlil itu bid'ah, sesat. Nah, itu berarti mereka Kanjeng Nabi jelas-jelas mengislamkan kita dengan tahlil, dengan la ilaha illallah, ngasih estafet kunci surga dengan tahlil. Mereka malah mengatakan orang yang tahlil justru apa? Dihukumi tidak Islam,
dihukumi sesat dan dihukumi layak masuk neraka. Bertolak belakang sekali. Itu nabi mereka siapa? Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan wa asyhadu anna sayyidana ing sedaya Gusti kita rupane Muhammadan kanjeng Muhammad iku abduka kawulane panjenengan. Itulah Allahu Muhammadan ya. Iku abduka kawulane panjenengan wa rasul kawulane panjenengan. Afdaluman iku luwi agunge wa nasalta kang nurunaken sapa panjenengan iman. Nasalta kang nurunaken sapa panjenengan iman min dhuhuril amati di saking piro-piro gigire wong kang pertela. Min dhuhuril amati li saking piro-piro gigire piro-piro wong kang pertela wa butunil haroiri lan piro-piro wetenge piro-piro wong kang merdeka wa butunil haroiri lan piro-piro wetenge piro-piro wong kang merdeka. Saya juga bersaksi bahwa junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba engkau dan utusan engkau dan dia adalah afdalul man nasalta. Ya, sebaik-baiknya, paling utama-utamanya orang yang engkau keluarkan dari punggungnya orang-orang yang jelas dan juga apa? Dari perut-perutnya orang-orang yang merdeka. Kan Nabi itu seluruh keluarganya jelas semua. Ya. Tarokus sifah kan. Hafidhal ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunal ismi tarokus sifah hafalam yusibuhum abuhu min adami wa ila abihi wa Jadi kan Nabi hafidhal ilahu karamatan menjaga betul ya, menjaga leluhur kanjeng Nabi karamatan li Muhammadin Ahlul amjad sonalis dia menjaga amjad leluhur-leluhurnya, kakek-kakeknya, buyut-buyutnya semuanya dijaga min adami wa ila abihi wa mereka tarakus sifah meninggalkan praktek-praktek zina jahiliyah. So zina jahiliyah itu nanti bikin membuat orang yang tidak jelas statusnya. Orang zina itu berarti tidak jelas. Zina jahiliyah itu salah satu prakteknya ada seorang perempuan satu kemudian berhubungan dengan beberapa laki-laki. Terus nanti kira-kira kalau zaman sekarang lahir itu gennya apa namanya? Kalau tes darah apa namanya? Tes apa? DNA. DNA itu ikut siapa? Itu kan berarti nggak jelas. Nah kanjeng Nabi itu adalah sebaik-baiknya orang yang engkau turunkan dari punggung yang orang jelas semuanya nasabnya dari Aminah bersama Abdul, Aminah terus ke atas, Abdul sampai terus ke atas sampai tekan Nabi Adam. Itu semuanya dengan praktek yang jelas, bukan menggunakan sifahil jahiliyah, bukan dengan praktek zina yang berlaku pada masa-masa jahiliyah itu enggak. Jadi itu hanya masa sebelum kanjeng Nabi. Semuanya akadnya dengan akdan sahihan. Min dhuhuril amatili wa butunil harir dan juga apa? Semuanya adalah orang-orang merdeka, bukan dari budak. Wa arsalta lan ngutus sapa panjenengan wa iman li khairi ummatin maring luwih bagus-bagus umat ukhrijat kang den tawaken sapa umat linnasi maring manusa fahadaita mangka paring pituduh sapa panjenengan bihi kelawan man itu kan Nabi sini ya, man nasal tahu bi kelawan man kullah ing saben-saben wong kang bingung wa ardaita lan ngasoraken sapa panjenengan bi kelawan man kula jairin ing saben-saben wong kang lacut wa mahaita lan busuk sapa panjenengan bi kelawan man madzalimal jahiliyatin pira-pira
tindakan aniaya bangsa jahiliyah. Wahayai talan nguripaken sapa jenengan bi kelawan ma'alimal islami ing pira-pira tanda-tanda Islam wa syair lan pira-pira syiar seharusnya tanda-tanda Islam. Bahwa atta lan janjani panjenengan hu iman al maqama ing kedudukan al mahmuda kang den puji wa syafa'ata lan pari syafaat sapa panjenengan hu iman wa syafa'ata lan pari syafaat sapa panjenengan hu iman fisaghairi ing dalam pira-pira dosa cilik wal kabair dalam pira-pira dosa gede. Engkau juga mengutus dia, maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, di khair ummatin, pada umat yang paling baik yang dikeluarkan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil ayah. Umat yang paling baik umatnya Kanjeng Nabi dianggap sebagai khairu ummatin ukhrijat linnas. Fahadaita, maka dengan Kanjeng Nabi Muhammad engkau memberikan petunjuk kepada setiap orang yang bingung, dan engkau mengasorkan, merendahkan setiap orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang lacut, orang-orang melakukan tindakan aneh. Wa mahaita bi, dan engkau hapus kezaliman jahiliyah, dan engkau hidupkan seluruh ma'alimal Islam wa syiar-syiar Islam, tanda-tanda kebesaran Islam dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa wa'atahu, dan engkau juga menjanjikan beliau dengan kedudukan yang terpuji yang tidak dimiliki oleh siapapun. Mahmud apa? Syafa'atul uzma, itu maqamul mahmud, itu diberikan oleh Kanjeng Nabi. Alladzi wa'ata. Mana? Rabbahari da'watit tamah ati sayyidina Muhammadil wasilah wa syarafa. Bener ya? Ya, wa ta'ala aktu maqamam mahmud dan juga akta innaka la tukhliful. Nah, itu maqamal mahmud itu adalah asyafa'alut, itu hanya diberikan hanya untuk kanjeng Nabi. Mana ada satu hadis yang menceritakan bahwa seluruh umat min awalin as-sabiqin, sampai dari Nabi Adam sampai umat terakhirnya Kanjeng Nabi itu nanti di hari kiamat setelah dibangkitkan itu, setelah merasakan berbagai macam siksaan, merasakan berbagai macam hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, terus akhirnya sebelum hari penentuan mana yang masuk neraka, mana yang masuk surga, itu semuanya berbondong-bondong mencari syafaat, mulai dari Nabi Adam sebagai Abul Basar. Lalu belum Nabi Adam saya nggak bisa menolong kalian dan mensyafaati kalian. Saya juga masih melihat diri saya sendiri, kira-kira saya selamat atau tidak, karena saya dulu pernah juga melanggar aturan Gusti Allah. Berubah makan buah kul. Itu juga sekarang saya lagi mikirkan, diminta pertanggungjawaban, kira-kira saya selamat atau tidak. Jadi nggak bisa. Datang lagi ke yang lainnya. Nabi Nuh barangkali yang katanya pertama kali awal dari ulul azmi. Gimana Nabi Nuh, tolong syafi'lana, ya. Beri kami syafaat. Dan Nabi Nuh, masya Allah, boro-boro mikirin sampai yang saya juga lagi mikirin saya sendiri. Saya itu satu-satunya Nabi yang menenggelamkan umat. Itu saya dengan doa saya. Meskipun ya diawali dengan penyimpangan dari umat. Tapi akhirnya kan Nabi Nuh akhirnya doa. Dari doa itu kemudian Allah menurunkan adab kepada umat. Nah, itu juga sekarang saya lagi bingung, kira-kira saya selamat atau tidak, karena pernah menenggelamkan umat
umat saya yang kufur itu. Lu ngaman terus sampai kayak Nabi Ibrahim yang katanya Khalilul nggak bisa. Karena kata Ibrahim, saya juga pernah berbuat kesalahan, merasa itu orang baik itu selalu merasa salah. Orang itu selalu merasa salah. Orang kok nggak mau merasa salah? Nabi Ibrahim saja, nabi-nabi saja merasa salah. Harus ada yang namanya merasa salah. Merasa salah. Saya pernah berbohong ini, berbohong itu, 3 kali kebohongan, meskipun demi kebaikan dan ada tauriah di situ, bisa ditahmilkan, diarahkan bahwa itu tidak bohong. Tapi bagi saya itu adalah merupakan sesuatu yang mengganjal, kira-kira saya selamat atau tidak. Jadi saya tidak bisa menghafati kali ya. Sampai terkali Nabi Musa sebagai kalimullah, sampai kepada Nabi Isa yang katanya ibnullah. Terakhir saja, parah lagi kalau Nabi Isa. Saya lebih parah lagi apa? Coba siapa di antara orang yang disembah sama seperti Tuhan? Hanya saya. Padahal meskipun saya tidak pernah memproklamirkan diri sebagai Tuhan, tapi saya adalah orang satu-satunya Nabi yang disembah. Ya enggak? Beban banget saya ini. Ya. Nanti di hadapan Allah gimana kamu itu menyamai saya. Kan biasa saja begitu. Jadi saya ini kira-kira selamat tidak, malah saya dulu paling tidak selamat kayaknya. Jadi mohon maaf tidak bisa memberikan syafaat. Baru kemudian Kanjeng Nabi terakhir, Kanjeng Nabi kemudian menggunakan hak prerogatifnya. Apa? Syafaatul ummah yang belum pernah diberikan, yang tidak pernah diberi kepada Nabi siapapun, itu hanya kepada Kanjeng Nabi. Itu adalah al-maqam al-mahmud atau al-maqam al-mahmud, kedudukan yang paling tinggi, sebab satu-satunya orang yang bisa mensyafaati dengan syafaatul dan wasyafata. Dan engkau juga telah memberikan wewenang syafaat kepada beliau, kepada Kanjeng Nabi, as-saghairi wal kabair, baik untuk dosa kecil atau dosa besar. Wa kam baina syara'i dinika al-qaim hatta waritha min ba'di ulil basair. Wa kam baina syara'i dinika, lan pirang-pirang ing dalem antara piro-piro syariat agamane panjenengan, lan pirang-pirang ing dalem antara piro-piro syariat agamane panjenengan al-qawimi kang jejik, hatta waritha sehingga maris ha ing syara'i sapa man wong badahu kang tetep ing dalam sawise man itu Kanjeng Nabi ulil basairi, piro-piro wong kang anduweni peninggal ati. Sallallahu wasallam alaihi, salam moga-moga Nabi Muhammad sallallahu Gusti Allah wasallam alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi lan ing sekeluargane Kanjeng Nabi wa sahbilan pira-pira sahabat Kanjeng Nabi darul fadli pira-pira kang anduweni keutamaan, as-sarairi pira-pira kang masyhur, salatan kelawan salawat wa salaman salam na'uddu kang ngitung sapa isun huma ing salatan wa salaman yaumal qiyamati dalam dina kiamat min a'zamit takhairi, saking luwih agung-agungnya pira-pira simpenan. Saya menghitung, saya berharap, saya anggap nanti dari kiamat salawat salam itu akan menjadi bagian dari simpenan-simpenan celengan tabungan yang paling besar. Daimeni kang langgeng karone masaro ing dalam selagine lumaku, maknanya ayat masdariyah. Masara ing dalam selagine lumaku al fulku perahu, al jari kang lumaku, wadarolan mubeng apa al falaku cakrawala ada iru kang mubeng. Salawat salam yang abadi selamanya, selama kapal-kapal masih berlayar dan selama cakrawala masih berputar. Amma ba'du. Fa'ilmul fiqhi wa huruhu zakhirah. Jadi pisang tulisannya zakhirah wa riyaduhu nadirah wa nujumuhu zahirah wa usulu thabitah muqarrarah.
amma ba'du ana bi dalam sawise basmalah hamdalah shalawat salam ala rasulillah. Ilmu fikih maka ilmu fikih iku buhuru utai pira-pira segarai. Lautan ilmu fikih iku zakhiratun kang jero sangat dalam sekali. Sebab fikih itu terus berkembang seiring saya namanya fikih kan ahkam ma'rifatul ahkam asyariyah, mengetahui hukum-hukum syariat itu apa? Hukum syariat yang terkait dengan apa? Af'alul mukallaf itu ya seiring perkembangan zaman terus berkembang, berubah dan terus berubah. Itu setiap saat akan senantiasa butuh status hukum, ya. Butuh apa? Status hukum lah, yang status hukum itu yang jalurnya adalah jalur fikih itu. Makanya buku lautannya sangat dalam, wariyaduhu dan pertamanane fikih iku nadiratun asal makna mencorong ya, tapi ini apa? Hasanatun iku nadiratun kang bagus, tamannya juga indah. Wa nujumuhu lan utawi piro-piro lintange fikih iku zahiratun kang mencorong. Wa usulan piro utawi piro-piro pokoke atau asal fikih iku tabidatun kang tetep muqarratun kang den tetepaken. Sumbernya tetap kokoh. Wa furuhulan utawi piro-piro cawe fikih iku tabidatun kang tetep muharraratun kang den bersihkan. Sementara cabangnya itu tetap dan muharrar dibersihkan. La yafna ora bakal rusak bi kathratil infaqi kelawan akeh infak apa kan zuhum simpenane fikih. Jadi ketika kita memfatwakan fikih, mengeluarkan ilmu fikih, membelanjakan ilmu fikih, berarti maka itu tidak akan pernah habis, tidak akan pernah rusak. Itu berarti tidak akan pernah habis, terus saja makin banyak, makin berkembang. Wala yabla lan ora rusak ala tuliz zamani ing atase dawane zaman apa izzu kemuliaane fikih seiring dengan perjalanan waktu yang begitu panjang juga tidak akan pernah rusak kemuliaan fikih. Ahlu utawi ahli fikih iku kiwamuddini jadi tertinggi agama. Wakiwamu tegese tertinggi agama. Ahli fikih juga itu akan menjadi tonggak agama. Segala permasalahan akan bermuara kepada orang-orang yang ahli fikih. Muncul permasalahan ini ada dibahsul masailkan lagi. Digodok di MUI, digodok di lajnah bahsul masail Nahdlatul Ulama. Itu akan terus. Yang berarti kan akan menjadi apa? Menjadi tonggak agama ahlinya. Nah, beliau yang melakukan bohot itu ya tentunya adalah ahli fikih itu. Wabihim lan kelawan ahlihi, wabihin kelawan ahli iktilafuhu utawi runtute ad-din wantizamuhu lan terature ad-din. Dan dengan ahli-ahli fikih itulah agama akan tertata dengan baik, terangkai dengan baik, teratur dengan baik. Nah, hukum-hukumnya sudah terjaga oleh ahli fikihun utawi ahlul fikih iku waratatul anbiya'i piro-piro pewaris piro-piro nabi. Wabihim lan kelawan ahli fikih yustadau den amri padang yustadu den amrih padang apa ilmu fikih fit dahmai ing dalem peteng-peteng.
Dan dengan ahli fikih pula, ilmu fikih itu akan menjadi sesuatu yang dijadikan sinar dalam kegelapan permasalahan-permasalahan yang menimpa, yang terjadi di masyarakat itu akan bisa jelas dengan fikih. Lewat siapa? Ya lewat ahli fikih. Wa bihim yustatu fit dahma wa istaghathu lan den amrih tulung apa fikih fi syiddati ing dalam tingkah rekoso, ing dalam tingkah banget, ing dalam tingkah payah, waroho ilan tingkah jembar. Mana ada ida doko itasa'a, ida tasa'a doko. Kalau kondisi sempit maka akan menjadi luas, kalau dalam kondisi maka akan menjadi sempit hukumnya. Mana karena fikih seperti itu dimintai bantuan dalam kondisi syiddah waroho, dan nanti hukumnya juga akan berbeda ketika fi syiddah waroho. Wa ihtada lan den alap pitutuh sapa bihim ahli fikih kanuju misamai kaya pira-pira lintang langit. Wa ilaihim lan maring ahli fikih al mahza'u utawi nggon nungsi fil akhirati dan akhirat wa dunya lan dunya wal marji'u lan nggon balik fit tadrisi ing dalem ngajar mulangi ngajaraken wal futyalan fatwa yang menjadi marji referensi dalam mengajar, dalam fatwa, ya ahli fikih itu. Walau lan iku kadhi ahli fikih al maqam utawi kedudukan al murtafiu kang luhur ala zahrati ing atase kembang al ulya kang luhur. Wa hum utawi al fikih iku al muluku pira-pira raja. Lah ora al muluk. Balil muluku balik utawi pira-pira raja iku tahta aqdamihim ing dalem ngisore pira-pira dlamakane ahli fikih. Mereka itu raja. Oh enggak, bukan hanya sekedar raja, bahkan justru raja-raja itu ada di bawah telapak kaki ahli fikih. Banyak permasalahan negara itu kemudian pihak negara, presiden itu minta fatwa kayak anak vaksin, minta fatwa ke siapa? Ke ulama. Masalah agraria ini juga baru saja dicabut undang-undang tentang masalah hak kekuasaan tanah pemerintah negara itu dicabut semua. Itu juga tadi dilakukan, dieksekusi itu setelah negara minta fatwa di Muktamar Nahdlatul Ulama tentang status hukum kepemilikan tanah-tanah negara oleh sekelompok orang yang justru akan merugikan kelompoknya yang lain. Ini lagi-lagi ramai kan pencabutan beberapa hak milik atau aset negara. Jadi al-muluk tahta aqdamihim, nurut kepada fatwanya siapa? Para ahli fikih. Masih ada teman saya mukadimah. Wahum wa fi tasarruf aqwalihim lan ing dalem pira-pira obahe pira-pira ucapane ahli fikih wa kalamihim lan pira-pira pulpene ahli fikih. Jadi mereka adalah raja. Oh enggak sekedar raja, bahkan justru raja ini ada di bawah telapak kakinya dan ada di bawah tasarruf aqwalihim wa aqwalihim. Jadi mengikuti gerakan ucapannya ulama fikih dan juga tulisan karya-karyanya itu.
Ulangnya begini, negara nanti begini. Kata ulamanya begini, maka nanti negara mengikutinya. Wahum alladzina idza tahamat al-harb arizal iman ila alamihim hum al-qaum kullal qaum idza takhara kullu qabiyin bi aqwamihi. Udah hawal dulu. Bismillah.